Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Trimas Manalu di channel Hobi Listrik. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu topik yang ada dipelajari di sekolah menengah kejuruan, terkhusus di kejuruan teknik kelistrikan perkapalan. Pada mata pelajaran teknologi dasar perkapalan, salah satu yang paling dasar itu kita harus tahu apa itu kapal. Jadi untuk mengenal kapal ini, kita harus memahami dulu jenis-jenis kapal. Jenis-jenis kapal ini terbagi dari dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk lambungnya dan berdasarkan fungsinya. Jadi untuk pembahasan kali ini, saya membagi pada dua episode. Karena video ini sangat panjang, jadi saya bagi dalam dua episode, yaitu yang episode 1 itu membahas mengenai jenis-jenis kapal berdasarkan bentuk lambungnya, sedangkan yang episode kedua nanti itu akan membahas jenis-jenis kapal berdasarkan fungsinya. Jadi untuk yang ingin memahami lebih jauh bagaimana jenis-jenis kapal, wajib menonton kedua episode ini. Jadi untuk episode kedua atau episode selanjutnya bisa Anda cek pada deskripsi yang sudah saya buat pada video ini. Oke, sebelumnya agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten kreator terkhusus bidang kelistrikan, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ketika kita berbicara tentang kapal, maka kita akan membayangkan sebuah lautan dan alat transportasi laut. Dalam pembuatan kapal, perlu dipahami pengelompokan jenis-jenis kapal menurut bentuk lambung dan gaya apungnya. Pada episode 1 ini, kita akan membahas pengelompokan jenis kapal berdasarkan bentuk lambungnya. Pada umumnya, jika kita mengelompokkan jenis kapal berdasarkan bentuk lambungnya, maka terdapat 5 jenis, yaitu 1. Kapal aerostatik, atau kapal yang lambungnya bergerak di atas permukaan air. Kemudian kedua, yaitu kapal hidrodinamik, yaitu kapal yang lambungnya sebagian kecil terendam oleh air. Kemudian yang ketiga, kapal hidrostatik, yaitu kapal yang bergerak di air. Kemudian yang keempat, kapal multi-hull, atau kapal yang memiliki multi lambung. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kapal submarin, atau biasa kita sebut sebagai kapal selam. Pertama, kapal aerostatik. Kapal aerostatik mengapung dengan gaya dorong udara di bawah lambungnya. Kapal ini memiliki sirkulasi udara angkat atau kipas udara yang mengatur tekanan udara di bawah badan kapal. Aliran udara ini harus cukup besar agar dapat mengangkat lambung kapal keluar dari permukaan air. Kapal jenis ini mempunyai berat yang ringan, sehingga tahanan udara jauh lebih rendah daripada tahanan air. Dan kapal ini tidak bersinggungan dengan gelombang air yang membuat kapal ini mempunyai kecepatan yang tinggi. Cara mengenali kapal ini, kita bisa melihat kapal ini memiliki sarung yang mengelilingi seluruh bagian lambung kapal dan membendung tekanan udara di bawah kapal agar tidak keluar, sehingga kapal secara keseluruhan mampu terangkat dari air. Kapal ini sering juga disebut sebagai hovercraft atau air cushion vessel, atau kapal berbantal udara. Disebut demikian karena kapal ini memiliki kemampuan mengambang di atas permukaan air, dan bantal udara yang fleksibel kapal ini juga dapat bergerak di darat atau amfibi. Ciri khas dari kapal ini yaitu adanya baling-baling udara yang berfungsi sebagai penggerak kapal, dan adanya bantalan kapal di sekeliling badan kapal yang membendung udara di bawah lambung kapal. Kapal jenis ini cocoknya beroperasi pada daerah yang tidak berombak atau air yang tenang, seperti terusan, selat, dan daerah kutub. Kedua,
kedua, kapal hidrodinamik. Kapal hidrodinamik merupakan kapal yang sebagian lambungnya mengangkat keluar dari air. Kapal jenis ini bergantung pada kecepatan yang mengangkat sebagian lambungnya keluar dari air. Dengan kecilnya badan kapal yang bersentuhan dengan air, maka kecil juga hambatan yang ditanggung oleh kapal. Bentuk lambung kapal ini dirancang mengikuti hukum hidrodinamik. Setiap benda yang bergerak yang dapat menciptakan aliran non-simetris menimbulkan gaya angkat yang tegak lurus dengan arah gerak. Salah satu kapal jenis ini menggunakan hidrofoil yang diletakkan di bawah lambung kapal dan memberikan gaya angkat ketika kapal bergerak, sehingga lambung kapal keluar dari air. Umumnya kapal ini berukuran kecil dan mempunyai kecepatan yang tinggi. Oleh sebabnya itu, biasanya kapal ini beroperasi pada air yang relatif tenang. Walaupun sebagian ada yang beroperasi pada air yang bergelombang, namun sangat jarang ditemui. Biasanya kapal ini paling sering ditemukan pada air yang relatif cukup tenang. Ketiga, kapal hidrostatik. Jika berbicara mengenai kapal hidrostatik, maka kita akan membayangkan kapal-kapal yang besar yang biasa kita temui di lautan lepas. Kapal hidrostatik adalah kapal dengan ukuran yang besar. Ciri yang menonjol dari kapal ini yaitu sebagian besar lambungnya biasanya terendam oleh air. Sebenarnya tipe dari jenis kapal ini merupakan tipe yang paling kuno dan tipe yang paling umum dari segala jenis kapal yang ada. Karena ukurannya yang besar dan bobot kapal ini yang berat, sehingga kapal ini akan mengatasi tahanan air yang cukup besar, yang membuat kecepatan kapal ini relatif lebih rendah. Karena memiliki daya angkut yang besar, kapal ini punya kemampuan pelayaran yang sangat jauh dibandingkan dengan jenis kapal lainnya, yang hanya mampu beroperasi pada jarak yang dekat. Oleh karena kondisi lambung kapal sebagian besar terendam oleh air, sehingga kapal ini memiliki kemampuan berlayar pada air yang tenang sampai air yang berombak. Untuk mempermudah kita membedakan jenis kapal hidrostatik dengan kapal lainnya, perhatikan bentuk lambungnya. Jika lambungnya sebagian besar terendam oleh air, maka kapal itu merupakan masuk ke dalam jenis kapal hidrostatik. Kemudian, salah satu ciri khas yang paling menonjol dari kapal hidrostatik, kita dapat melihat ukuran kapal tersebut. Jadi, kapal-kapal yang cenderung memiliki bobot yang besar dan kondisi lambung yang sebagian besar tenggelam di dalam air, itu merupakan termasuk ke dalam kapal jenis hidrostatik. 4. Kapal multilambung. Kapal multilambung sering juga disebut dengan nama katamaran untuk kapal dengan 2 lambung dan trimaran untuk kapal dengan 3 lambung. Jenis kapal ini tidak sama dengan jenis kapal-kapal lainnya. Namun jenis kapal multilambung ini mengadopsi jenis kapal hidrostatik dan jenis kapal hidrodinamik. Kapal ini mempunyai lambung yang besar dan juga mempunyai kecepatan yang beragam, dari kecepatan rendah hingga kecepatan yang tinggi. Jadi karena jenis kapal ini mengadopsi jenis kapal hidrostatik dan hidrodinamik, sehingga untuk pengoperasiannya kapal ini dapat beroperasi baik di air tenang maupun di air yang bergelombang. Dengan bentuk lambung yang ganda atau multi, membuat tahanan air pada kapal ini lebih rendah dibandingkan jenis kapal hidrostatik, sehingga untuk kecepatannya bisa lebih cepat dibandingkan kapal-kapal jenis hidrostatik. Kapal ini biasa digunakan sebagai kapal penumpang dan juga sebagai kapal penelitian. 5. Kapal submarin. Kapal submarin atau kapal yang lebih dikenal dengan sebutan kapal selam dapat bergerak di bawah permukaan air. Pada umumnya, kapal ini dibuat untuk kepentingan militer.
Meskipun kapal jenis ini dapat mengapung dengan mudah, namun kapal jenis ini dapat juga menyelam hingga ke dasar air sampai berbulan-bulan lamanya. Oke, sekian pembahasan mengenai jenis kapal berdasarkan bentuk lambungnya. Untuk jenis kapal menurut fungsinya lanjut di episode berikutnya ya guys. Cek linknya di deskripsi video ini ya guys. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.